Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng siang sadayana. Selamat siang semua. Semoga kita hari ini dalam keadaan sehat selalu. Amin. Amin ya robbal alamin. Untuk hari ini kita lanjut ke bab yang kedua di semester 2 ini, yaitu tentang panata acara. Oke. Saacan orang diajar, hayu orang ngadua heula ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silahkan. Oke, kita lanjut. Naon anu dimaksud panata acara? Nah, panata acara teh bisa dihartikeun ngatur acara. Ya, jadi panata acara ini bisa diartikan sebagai yang mengatur acara. Nah, ari jalma anu ngajejeran acara teh disebutna pangjejer acara, bisa oge disebut MC, presenter atau host. Jadi orang yang mengatur acara tersebut biasanya disebutnya MC, pangjejer acara, presenter atau host. Ada rupa-rupa acara atau jenis acara yang biasanya dipimpin oleh panata acara. Yang pertama itu ada acara resmi, misalnya seminar, lokakarya, dan seserahan nikahan ya. Yang kedua adalah acara resmi, biasanya seperti acara pertemuan keluarga, hiburan, dan lain-lain. Biasanya untuk acara resmi ada urutannya ya. Jadi runtuyan ini adalah urutan acara. Yang pertama itu bubuka atau bagian pembuka. Yang kedua ada bagian pangbagea, pangjajab ya, atau sambutan. Yang ketiga ada acara pokok atau acara inti. Yang keempat ada doa atau penutup. Selanjutnya ada syarat-syarat nih. Syarat-syarat untuk menjadi panata acara atau menjadi MC. Yang pertama, mempunyai fisik yang sehat dan kualitas suara yang bagus. Yang kedua, batin, psikisna teger tur kukuh. Ya, jadi batinnya harus bagus ya, psikisnya harus bagus. Misalnya punya tanggung jawab, punya sikap yang bersih hati, hatinya bersih ya, dan juga humoris, contohnya seperti itu. Yang ketiga, paham terhadap etika dan tata krama, sopan santun. Yang keempat, boga pangaweruh jeung wawasan anu jembar. Apa artinya, Pak? Mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas. Dan yang kelima, adeg pangadeg anu bisa ngayakinkeun tur bisa dipercaya. Jadi punya karisma ya, yang bisa meyakinkan orang lain supaya bisa dipercaya. Entah itu dari dandanan, dari penampilan, atau dari perilakunya yang terlihat. Selanjutnya, hal yang harus disiapkan oleh panata acara atau MC, yang pertama itu adalah kudu neuleman kahayang atau tujuan kegiatan. Jadi kita harus mengetahui kegiatan yang bakal kita MC hari ini ya, kita lakukan hari ini itu tujuannya apa. Misalnya kegiatan pernikahan, misalnya kegiatan 17-an, apa aja yang harus kita sampaikan. Yang kedua ini harus wawanohan ya, wawanohan. Ingat wawanohan tuh. Wawanohan ini adalah berkenalan dengan yang punya acara atau panata calagara. Panata calagara teh naon? Panata calagara teh panitia acaranya. Yang ketiga, nitenan atau survei ya. Survei entah itu situasi, kondisi, dan keadaan yang ada di acara tersebut. Yang keempat,
kudu rukun gawe jeung panata calagara ya, jadi harus saling bekerja sama dengan panitia acara tersebut. Dan yang kelima, sampai acara berlangsung itu kita harus tetap bekerja sama supaya acara yang kita laksanakan lancar. Ini adalah 5 hal yang harus disiapkan oleh MC. Selanjutnya ada tata krama dalam memandu acara resmi khususnya ya. Yang pertama ini bahasa nu dipake kudu direka sing merenah. Jadi bahasa yang digunakan itu harus kalian pilih supaya bahasanya bahasa yang baik dan benar ya. Jangan memakai bahasa yang campur aduk, misalnya bahasa yang kasar apalagi ya, tapi bahasa yang enak didengar dan cocok dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya make raksukan anu sopan atau luyu jeung sifat acara. Artinya apa? Memakai pakaian yang sopan dan sesuai dengan sifat acara tersebut. Yang ketiga, lamun mawa naskah ulah loba teuing maca. Ya, jadi ketika kalian MC, kalian jangan terlalu terpaku pada naskah. Kalian harus hafal urutannya ya. Jadi kalian hafal seperti itu. Yang keempat, suarana kudu ngoncrang atau bedas. Jadi suara kalian ketika memandu acara itu harus kencang ya, supaya bisa terdengar ya. Tidak kencang juga ya, yang penting jelas. Misalnya dari si MC sampai yang belakang terdengar jelas suaranya. Selanjutnya ngaruntuikeun acara luyu jeung anu geus ditangtukeun. Jadi menjelaskan acara sesuai dengan urutannya, urutan yang sudah ditentukan oleh panitia acara tersebut. Oke, selanjutnya ada contoh teks panata acara. Ini contoh mungkin bagian bubuka ya sama pangbagea. Tadi ya sudah dilihat kan bagian dari teks MC ya. Yang pertama bubuka, terus ada pangbagea. Oke, Bapak contohkan. Anu kusim kuring dipihormat kersana Bapak Api Pudin kalih Ibu Ina. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur hayu urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Gofur. Rehna dina danget ieu urang tiasa patepung lawung, paamprok jonghok, patepang rarai, tangtosna dina raraga nikahkeun ingkang putra tercinta nyaeta kersana Neng Izan ngalih Kang Teguh, anu insyaallah sakedap deui baris ditikahkeun ngalakonan prosesi akad nikah. Teu hilap ibu kalih Bapak oge para hadirin hormatan simkuring, sholawat wassalam hayu urang sami-sami sanggakeun kajunjungan urang nyaeta Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada kulawargina, kerabatna, mugia rahmat sareng barokahna tiasa teras ngocor ngagolontor tur dugi ka urang salaku umatna, dugi ke akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Ibu kalih Bapak oge pada para hadirin nu kusim kuring dipihormat, satta acan ieu calagara dikawitan supados aya dina kalancaran, kasehatan, tur kasalametan, hayu urang sami-sami ngaoskeun kalimah basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Tah, itu ya sedikit tentang contoh MC. Ini bagian pembukanya ya. Nanti bisa kalian cari contoh yang lain, referensi dari yang lain ya. Mungkin segitu yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Jangan lupa isi presensi, tulis nama dan kelas di Google Classroom. Oke, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.